Ini kita bisa lihat bagaimana hancur dan berkeping-kepingnya. Hancur lebur bersama pondasinya juga, teman-teman Istana Channel. Ini bahkan sampai terpental jauh. Betapa dahsyatnya kerusakan yang terjadi di area pelinggih yang ada di tengah sawah punya semeton Hindu kita yang ada di Sumatera Selatan ini, teman-teman. Om Swastiastu, semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Ini terjadi di Sumatera Selatan, semeton Istana Channel. Saya akan coba langsung menuju ke lokasi tempat kejadian. Baik, kita akan langsung menuju ke lokasi atau ke TKP. Saat ini saya sudah berada di lokasi di mana sebuah peristiwa terjadi, yaitu pura yang rusak, hancur lebur yang berada di tengah sawah milik daripada salah seorang petani yang ada di Sumatera Selatan. Semeton, pura ini dulunya adalah pura yang sangat rapi kondisinya, namun sekarang hancur lebur sampai ke pondasi-pondasinya. Nah, semeton, ini kita bisa lihat bagaimana hancur dan berkeping-kepingnya. Hancur lebur bersama pondasinya juga, semeton Istana Channel. Ini bahkan sampai terpental jauh. Betapa dahsyatnya kerusakan yang terjadi di area pelinggih yang ada di tengah sawah punya semeton Hindu kita yang ada di Sumatera Selatan ini, semeton. Ini nampaknya ada sanggah yang digunakan untuk proses percaruan, mungkin telah terjadi peristiwa hancur leburnya pelinggih yang ada di sawah ini. Lihat, semeton, sebenarnya ini sanggah permanen dengan batu yang tersusun dengan sangat rapi. Ternyata kerusakan yang ditimbulkan itu bukanlah dibuat oleh manusia, tetapi oleh alam, yaitu petir tadi, semeton Istana Channel. Dan saat ini sudah diulapi, semeton Istana Channel. Kemudian sudah ada pelinggih baru sebagai penggantinya, semeton Istana Channel. Ini terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Semendawe Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, semeton Istana Channel. Untuk itu, semeton, inilah fakta ketika kita sedang berada di sawah yang sangat luas. Berhati-hatilah dengan petir. Jika terjadi hujan, segera berlindung untuk semeton kita, para petani yang ada dimanapun berada. Semeton, pertama saya ingin menyampaikan kenapa pura ini disambar petir. Dan tentunya kami akan membahas secara ilmu atau keilmuan yang berdasarkan
dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi ahlinya dalam hal ini. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Agung Sudiono pernah memaparkan bahwa petir cenderung memilih tempat yang terbuka sebagai sasaran sambarannya. Dengan demikian, masyarakat perlu waspada saat beraktivitas di kawasan seperti itu. Petir cenderung memilih tempat terbuka, objek yang tinggi dan tonjolan di permukaan bumi. Objek tinggi bisa berupa tiang ataupun pohon, dan tonjolan bisa berupa bukit atau gunung maupun manusia, hewan, dan bangunan yang berada di tempat terbuka. Penjelasan Agung tersebut menjawab pertanyaan daerah seperti apa yang rawan terkena sambaran petir dan perlu dihindari oleh masyarakat saat cuaca buruk atau hujan. Artinya orang yang berada di tengah sawah, bermain bola di lapangan, maupun berlayar di atas kapal di lautan terbuka berpotensi menjadi objek yang rawan disambar petir. Petir, kata Agung, akan menyambar apapun tanpa memilih-milih dan dapat menyambar beberapa objek sekaligus. Karena itu, masyarakat harus selalu waspada pada kilatan-kilatan petir. Petir, kilat, atau halilintar merupakan gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Agung menyebut perbedaan waktu kemunculan petir dan guruh disebabkan perbedaan antara kecepatan suara dan cahaya. Kemudian pada kompas.com pun pernah dibahas mengapa petir bisa menyambar benda atau objek-objek tertentu yang ada di permukaan bumi. Bagaimana prosesnya? Ahli petir dari Institut Teknologi Bandung ITB Insinyur Syarif Hidayat MT PhD menjelaskan ketika petir terjadi ada muatan listrik, muatan negatif dan bergerak mendekat ke arah bumi. Kemudian objek-objek yang ada di permukaan bumi akan memberikan reaksi dengan muatan positif atau muatan yang sifatnya berkebalikan dengan yang dibawa petir. Gerakan yang dimaksud berupa loncatan yang berlangsung secara zigzag dan acak. Gerakan ini disebut pelopor petir. Acak loncatan itu di antara pocket dan kantong-kantong di atmosfer antara awan dengan bumi. Besar atau kecilnya petir yang terjadi ditentukan besar kecilnya muatan kantong di atmosfer yang dihinggapi. Jika muatan besar, maka akan menjadi petir besar. Demikian pula sebaliknya, jika muatannya kecil, maka akan mewujudkan menjadi petir kecil. Kalau petir yang besar, pasti dari jauh sudah terdeteksi dari permukaan bumi. Lihat dulu dari jauh, petir besar itu membuat seluruh permukaannya jadi terang. Petir kecil tidak, ujar Syarif. Syarif menyebutkan setiap objek di permukaan bumi akan memberikan reaksi terhadap calon petir tergantung dari jarak vertikal dan horizontalnya. Di permukaan bumi setiap objek yang berbentuk runcing terdapat perbandingan panjang dan lebar seperti tiang pohon, pucuk rumput, itu semua memberi sambutan ke atas ke arah pelopor tadi, kata Syarif. Jadi sebenarnya semua objek terbentuk runcing yang ada di permukaan bumi bisa menjadi penyambut petir. Di antara semua objek itu ada objek-objek disebut sebagai objek kena sambar petir. Yang disebut objek yang kena sambar petir adalah yang penyambutnya dari permukaan bumi bertemu paling duluan dengan pelopor dari atas, ujar Syarif. Inilah posisi sawah semeton kita yang ada di Sumatera Selatan, semeton-semeton Bali yang dulu daerah ini adalah hutan belantara semeton. Jadi dengan ketekunan umat kita semeton Hindu saat ini, semeton bisa lihat menjadi sawah yang sangat produktif sekali. Itulah informasinya langsung dari tempat kejadian. Jadi silahkan Semeton Internasional bisa menuliskan pendapat Semeton di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Om Santi 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 Om. Pancasila